Bang, biasa bang. Siap, nasi goreng tanpa cabai. Di sini apa dibungkus? Di sini bang. Oke. Silakan. Makasih ya bang. Siap. Nah, gitu dong, makan biar banyak, biar sehat. Siap. Nah, makan itu harus inisiatif sendiri, nggak usah nunggu diingetin terus. Siap bang. Bang, kuliah itu seru nggak sih? Ada serunya, ada enggaknya bang. Serunya punya pengalaman banyak, juga punya banyak teman. Iya. Tapi nggak serunya banyak tugas dari dosen. Abang, kuliah bahasa Indonesia ya? Iya bang, pendidikannya kan saya pernah cerita. Kenapa kuliah bahasa Indonesia? Kan semua orang bisa bahasa Indonesia, nggak perlu tinggi-tinggi. Ya gitu deh. Bang, berarti kalau lulus jadi guru bahasa Indonesia ya? Ngapain jadi guru bahasa Indonesia? Kan udah banyak jadi guru bahasa Indonesia. Ya kan, kalau jadi guru bisa bikin orang jadi pinter bang. Masih mending guru matematika bang, bisa jadi pinter. Bisa jadi ngitung rugi untuk jualan. Ngapain jadi guru bahasa Indonesia? Buat apa bang? Ngapain kuliah tinggi-tinggi? Presiden udah ada, menteri udah ada. Mending kayak gini bang, jualan. Orang-orang lewat pada lapar bang. Lapar. Aku masih memikirkan obrolan tukang nasi goreng itu. Menjengkelkan sih, tapi ada benarnya juga. Memang benar, presiden itu udah ada. Menteri juga udah ada, tapi mereka pasti akan tergantikan. Tidak selamanya duduk di kursi pemerintahan. Anak muda sepertiku yang nantinya menggantikan mereka. Kalau calon penerusnya tidak pintar, ya pasti negara akan bobrok. Lalu, sebenarnya tujuan aku kuliah itu untuk apa? Apakah hanya untuk membuat cerdas diri sendiri agar menjalani hidup lebih mudah? Buat apa kalau kepintaranku hanya untuk diri sendiri? Buat apa aku kuliah kalau hanya mengejar gelar? Buat apa aku banyak baca kalau buat masyarakat tak berguna? Apakah aku akan terus seperti ini? Tidak, aku harus berubah, harus menjadi lebih baik. Orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Aku tak boleh menjadi butiran debu yang tak bernilai di masyarakat. Ilmuku harus kuamalkan. Loh, kok udah ngerjain duluan? Enggak, Din. Ini sambil nunggu kamu datang, aku nyari referensi dulu. Aku nggak telat kan? Enggak kok, aku inisiatif aja. Tadi itu sambil nunggu kamu, aku buka laptop. Tapi kepikiran sama tugas terus kan. Aku malah ngetik duluan. Maaf ya, aku nyari start duluan. Enggak kok, aku malah senang. Sebentar, aku pesen minuman dulu buat kamu sebagai ucapan terima kasih.
Gak usah, Din. Beneran mau gak nih? Enggak. Beneran? Ya udah deh, kalau kamu maksa nggak apa-apa deh. Yaudah, bentar ya. Menunya ada apa, Bang? Ada. Boleh deh, es cendol nangka 2. Itu ya, Kak. Ya, makasih ya. Ya. Udah aku pesenin ya, Dik. Makasih ya, Din ya. Udah sampai mana nih tugasnya? Masih cari referensi, kan emang suruh banyak cari artikel jurnal. Aku baru dapat 6. Wah, udah banyak dong. Lebih banyak, lebih bagus. Oke. Siap, Kak. Halo, Mas. Cendolnya. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Makasih Mas ya. Din, makasih ya Din ya. Sama-sama, Dik. Oh iya, apa yang bisa aku bantu? Bantu cari penelitian sejenis aja ya Din ya. Kita butuh contoh analisisnya. Kalau teorinya, ini udah dapat beberapa. Kamu lihat bukunya? Cendolnya enak banget ya. Iya, manis kan? Iya, manis. Oh, kamu suka cendol nangka? Aku nggak nangka. Wah, mainnya plesetan nih. Kocak parah. Aku ketawanya harus gimana nih ya? Atau hihihi ya? Kenapa? Ada yang salah? Aku cuma kepikiran aja sih. Kalau buah nangkanya dimasukin ke sini, bijinya dikemanain ya? Ya dibuang lah, masa mau ditanam lagi? Kan bisa direbus, Din. Enak tahu. Mending tanya langsung deh. Mas, Ya, Kak, ada yang bisa saya bantu? cendol nangkanya enak, Mas. Ya, Kak, terima kasih. Mau pesan lagi? Enggak. Kalau mau nanya-nanya aja boleh? Boleh. Ini teman saya nanya, kalau nangkanya disajikan di cendol, terus bijinya dikemanain? Ya dibuang lah. Masa mau ditanam lagi? Siapa tahu kan mau direbus gitu. Mas aja yang ngerebus sendiri. Nanti saya pisahin biji nangka yang nggak kepake daripada dibuang terus. Kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama ya, Kak. Udah, ada lagi, Kak? Udah. Udah cukup, Cukup ya. Dulu pas aku kecil, aku sering banget makan rebusan biji nangka. Iya sih, bisa dimakan. Tapi aku gak pernah lihat orang di Bogor makan rebusan biji nangka. Bagi aku, biji nangka itu memori banget. Dulu sering banget makan rebusan biji nangka bareng keluarga sambil nonton televisi. Aku pernah denger sih rebusan biji nangka, tapi gak pernah makan. Maaf ya, apa nggak jijik? Orang kan kalau makan buah nangka dikulum di mulut, terus dilepehin. Enggak lah. Kan dimasaknya pakai air mendidih sekitar 20 menit. Pasti bakterinya udah mati. Bakterinya mungkin mati, tapi imajinasi aku kan enggak. Kan gak semua biji nangka dikulum. Emangnya yang bikin es cendol ini biji nangkanya diemut dulu sama masnya? Kan enggak. Iya juga sih. Iya. Bentar deh, tugas kita gimana? Kok ke-distract sama biji nangka sih? Ya juga ya. Ya udah, kita lanjut buat daftar pustaka ya. Boleh, Lewat Mendeley. Isi, Kak. Ya. Ini ya, Kak, biji nangkanya. Makasih ya Mas ya. Ya, maaf ya, Kak, lama. Soalnya tadi saya misahin dulu mana bijinya, mana kulitnya. Oke, gak apa-apa. Siap, Kak. Ya. Makasih. Ini DL-nya kapan deh? Katanya sih pekan depan, hari Jumat. Harus cepet-cepet kerjain. Oke. Bapak, oh udah makan belum? Nih buat Bapak. Rebusan biji nangka itu, Pak. Makan, Pak. Enak tau, Pak. Iya, enak deh. Makasih ya. Sama-sama, Pak.
Saya duluan ya, Pak. Ya, Dek. Jadi, Pak. ya. Makasih ya, Dek. Pak. Ini, Pak, rebusan biji nangka lagi. Mari, Pak. Makasih, Dek. Yo. Jadi, makasih. Pak. Mantap, Pak. Makasih. Pak. Ini, Pak. Makan ya, Pak. Ya, makasih ya. Oke, Pak. Aku punya kabar baik. Apa tuh? Gimana kalau kita duduk dulu? Boleh. Jadi gini, aku diajak sama Pak Ginanjar buat ikut PKM kewirausahaan. Awalnya sih aku bingung, tapi aku ingat sama bapak yang sering kamu bawa ke kampus, rebusan biji nangka. Kamu mah ngeledek ya? Enggak ada maksud sedikit pun buat ngeledek kamu. Siapa coba orang yang kepikiran mau bikin rebusan biji nangka? Di saat orang lain ngebuang bijinya, kamu malah buat itu jadi olahan makanan. Nah, kok kamu bisa kepikiran seperti itu sih? Kan ide itu bisa dari mana saja. Bentar, aku ada sesuatu buat kamu. Apaan tuh? Tunggu ya. Tara. Kamu mau nggak? Ambil ya. Ambil. Enak tau, Din. Ya udah, gini aja. Gimana kalau aku bikin proposalnya dulu? Nanti kamu baca. Pasti butuh banyak masukan nih dari kamu. Nanti kita sekelompok ya. Boleh. Mau ke kampus langsung? Yuk. Boleh. Pak, ini Pak. Dek, sini, Dek. Makan nih. Enak, Pak. Gak bosan. Gini, Dek. Gak semua orang itu sama. Gue bosan makannya. Tiap hari ini lagi. Gak ada gitu yang lain. Nggak ada, Pak. Saya aja tidak dapat uang kiriman dari orang tua, Pak. Saya belum kerja, Pak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi lain kali bikin yang beda, Dek. Ya udah, Pak, saya duluan ya, Pak. Ya, Mari, Pak. ya. Hati-hati, Dek. Ini, Pak. Dimakan ya, Pak. Jangan dibuang. Ya, Makasih, aja, Pak. Dek. Yuk. Proposal PKM kewirausahaan yang kamu buat. Gimana? Ada yang harus direvisi? Gini, kalau cuma rebusan biji nangka, apa inovasinya? Maksudnya? Jadi kalau cuma rebusan biji nangka, itu kan hal yang biasa ya. Di mana nilai inovasinya? Aku sih ada pemikiran pengen buat varian rasa yang baru. Terus apa yang harus aku buat di proposal? Aku sih ada kepikiran pengen bikin keripik biji nangka aneka rasa. Namanya keripik bina asa. Keripik biji nangka aneka rasa. Bagus tuh namanya, kritik bina asa, bisa menjual. Iya, kita coba membina masyarakat. Kita buat makanan dari yang awalnya dianggap limbah jadi makanan paling enak, Din. Nah, kita ubah proposal. Masih aja. Pak. Ini, Pak, seperti biasa. Ya. Mari, Pak. Yuk, kasih ya. Aku merasa seperti terlahir kembali, menemukan tujuan hidup yang lebih berarti.
Kami di sini saling mendukung, bukan sedang berkompetisi. Di sini, memasak biji nangka bukan cuma membuat olahan makanan, tapi bagaimana menciptakan bahan pangan dari bahan baku yang hampir dianggap limbah oleh masyarakat. Di titik inilah aku merasa berguna. Aku dengan kekuatanku tidak mampu mengubah masyarakat, hanya mampu mengingatkan bahwa di sekitar kita mungkin ada bahan baku yang dibuang, padahal masih bisa dikonsumsi. Biji nangka hanya sekedar contoh. Mungkin masih banyak di sekitar kita yang bernasib layaknya biji nangka. Wangi banget ya. Makanan itu dinilai dari rasanya, jangan aromanya. Kita coba yuk. Ayo. Sumpah ini enak banget. Kamu mah semuanya juga enak. Iya benar, masakan aku kan emang enak. Iya, enak banget. Kalau gini rasanya sih, aku berani jual. Semoga usaha kita berhasil ya. Amin. Yaudah nih, makan lagi ya. Lagi dong. Sombong nih, jarang kesini. Lagi kangen sama abang, makanya saya kesini bang. Bisa aja gombalannya nih. Nih bang, buat abang, cobain, gratis. Keripik binasa, keripik biji nangka aneka rasa. Beneran gratis nih. Serius bang, 10 rius malah. Ah, lu biar gua nggak banyak ngomong, kata si Mas. Karena gua banyak ngomong, banyak banget yang pada kabur. Apa benar ya omongan gua bikin sakit hati orang? Tapi bang, ngomong-ngomong, saya bikin keripik biji nangka gara-gara sehabis ngobrol sama abang. Maksudnya? Enggak deh bang, tapi kayaknya ada yang sakit hati sama omongan abang. Tuh kan bener. Emang gua harus introspeksi diri. Wah, enak banget. Gua pesen lah buat di sini. Bener nggak Mas? Iya nanti ya. Sekarang saya cuma bawa 2 bungkus bang. Nanti kalau udah produksi massal, saya ngabarin. Kemungkinan 1 bulan ke depan ya bang. Kalau kami sini, saya diundang ke IKN buat presentasi keripik biji nangka. Kalau lolos, dapat dana bang buat produksi massal. Doain ya bang. Siap, saya doain pokoknya mah. Makasih ya bang. Sama-sama. Pak, Wis, Mas. Ya keren sekarang nih. saya ada sesuatu buat bapak. Dulu saya sering ngasih rebusan biji nangka ke bapak. Sekarang saya udah punya usaha pak, keripik biji nangka. Nih buat bapak. Kalau nggak ada bapak, usaha saya nggak akan ada pak. Tapi setelah dipikir-pikir, saya ngasih rebusan biji nangka ke bapak. Itu adalah pilihan yang terbaik pak. Ternyata ngasih makan orang nggak harus ngasih ikan, bisa juga ngasih kail. Jadi kalau lapar bisa mancing ikan sendiri. Sekarang saya mau kasih ini buat bapak. Saya pengen modal itu bapak bikin usaha ya. Bapak jangan ngemis lagi, jangan minta-minta lagi pak. Saya udah berusaha ngasih kail itu buat bapak. Jadi kalau bapak lapar, bapak bisa mancing ikan sendiri pak.
Terima kasih ya, Dea. Tapi ya, kan semua orang bisa mancing. Saya di sini berperan sebagai Dika dalam film pendek Ide Itu Bisa Dari Mana Saja. Saya Altapina Jakwania selaku sutradara dari Sinema Awi Carita Diksatrasia. Halo, perkenalkan nama saya Hana berperan sebagai Andin di film pendek Ide Itu Bisa Dari Mana Saja.